Kalau ini ya, ini sebutannya Blue Diamond dan White Diamond. Yang ini Blue Diamond. Yang Blue Diamond warna biru. Wow. Di video kali ini gue udah kembali lagi bersama Bang Egi. Gue bakal nanya-nanya tentang bagaimana caranya ngebreeding ikan diskus rumahan. Nah, jadi Bang Egi itu di sini udah cukup lama ngebreeding ikan diskus dan lumayan dia udah bisa jual-jual dari hasil-hasil ternakan atau breedingan yang dia jalanin. Oke, gua pengen nanya nih Bang Egi. Iya. Langkah awalnya tuh gimana tuh cara ngebreeding ikan diskus? Pertama kita siapkan dulu tempat buat breeding ikan diskus. Biasa normalnya 50, 40 buat ukuran akuarium. Akuariumnya itu buat indukan. Buat indukan. Setelah kita punya wadah akuarium ukuran breeding, kita harus punya satu pasang indukan. Oh, itu pasti dong. Iya. Itu yang kedua. Yang ketiga jangan lupa siapkan tempat buat ikannya bertelur seperti kon-kon yang tadi ya. Kita lihat. Setelah itu untuk masalah air ikan diskus biasanya buat di pH-nya 6,5 sampai dengan 7 buat ikan diskus buat jenis indukan. Dengerin, pH ya. 6 sampai 7 yang bagusnya. Terus untuk itu TDS kurang lebih 150 ke bawah. Biasanya TDS ya. TDS-nya 150 ke bawah. Dan biasanya TDS 150 bawah itu buat air pump Jakarta itu ya. Oh iya benar, air pump Jakarta. Air pump Jakarta tuh biasanya pH tuh. juga pH air pump Jakarta kan rentannya 6,8 sampai 7,2 untuk di Jakarta. Berarti bisa tuh ya buat breeding ikan. Cuman tetap air yang dari air pump itu kita nggak bisa langsung gunakan buat indukan. Kita harus di endapan dulu. Kalau bisa airnya air tua buat indukan doang. Tapi kalau buat kayak punya anakan ikan diskus tuh kita cukup endapan 6 jam ataupun 1 hari buat anakan-anakan ikan diskus. Kalau buat indukan kita endapan 2 hari sampai 3 hari buat indukan menggunakan air pump. Air pump. Iya. Gini Bang Egi, gue pernah lihat orang pakai air sumur, tapi dia diendapin terus pakai aerator. Itu gimana tuh kalau gitu? Oh itu sebenarnya bagus. Kalau di air pump kan diendapin sambil dipakein aerator, dia bisa buat cepetin juga kan biar ngilangin bau kapornya ini. Biar ngilangin bau kapornya. Ya, apalagi air pump kan kapornya tinggi kan di Jakarta tuh. Iya. Itu bagus juga buat kita cepet bisa menggunakan air. Buat nurunin TDS juga tuh ya? Kayaknya enggak sih kalau pH nurunin TDS menggunakan aerator itu mah. Oh enggak ya? Enggak. Oh, menambah oksigen aja pada air itu ya? Iya, buat yang kedua buat ngilangin si kaporit. Terus ada tips-tips lain gak tuh buat cara ngebreedingnya tuh? Tips lainnya kalau seandainya ikan yang udah nyampe di kita, ikan sebelumnya di tempat sebelumnya dia udah pernah beranak, pas pindah ke tempat kita ikan nggak mau beranak, berarti kan ada yang salah di parameter air. Yang pertama, yang kedua suhu air ikan diskus rentan di suhunya itu buat indukan itu 27 sampai 29 derajat Celcius. Itu dia dengerin. Yang kedua, kalau seandainya ikan diskus ini nggak mau beranak pinak di tempat kita, kan bertelur bertelur di tempat kita. Jangan lupa kita kasih jentik nyamuk. Nah, itu bagus buat si indukan perempuan. Nah, buat makannya itu kalau lagi proses perkawinan itu normalnya seberapa ya? Kalau di saya di sini makan normal ya. Pagi dikasih makan, malam mau tidur kasih makan. Sehari cukup 2 kali aja. Sehari 2 kali. Nah, pada saat udah proses peneluran nih, kan nempel tuh di kon-kon yang tadi tuh. Udah nempel di kon tadi, itu proses pemindahannya ke akuarium selanjutnya itu berapa lama tuh?
biasanya si perempuan kan nelorin di tempat kon itu. Pas hari pertama dia nelorin, langsung si jantan itu ngebuahin. Kita lihat perkembangan dari si telur itu selama 2 hari. Kalau seandainya udah nitik dan keluar buntut telur getar-getar, berarti ikan hidup mulai ada. Berarti telurnya jadi. Jadi nggak mungkin busuk. Nah kan tadi Bang Egi ngomong telurnya busuk. Iya. Gimana sih bisa telur busuk? Kadang kan kita kan menggunakan air pump ya. Kadang juga kan parameter air juga kan kadang nggak selalu stabil gitu posisinya di situ. Terus kadang juga dari makan juga kadang bawa bakteri yang amoniak itu naik kan. Iya. Kita harus menggunakan juga tuh kalau udah seandainya udah ada telur, bisa menggunakan Methylene Blue buat ngitin anti jamur ataupun Bleach It. Banyak lah pokoknya. Banyak obatnya buat anti jamur. Nah, untuk pakan. Kan pakan bisa juga cacing sutra. Iya. Biasanya kan kalau cacing sutra itu katanya harus dikarantina dulu yang bagusnya. Apa benar tuh? Betul, harus dibersihkan dulu. Cuman kan kadang sekarang kita kalau ke tempat tukang akuarium yang jual kadang kan sudah dibersihin. Ya, sebelumnya kita tanya dulu, udah dibersihin apa belum cacing sutranya gitu. Kalau belum kan kita bersihin lagi di rumah. Jadi bagusnya kita tanya dulu ya sebelum beli ya. Bener. Kalau tukang ikannya udah bilang udah dibersihin, berarti kita udah siap. Iya, cuman antisipasi aja lah kalau seandainya kita namanya ikan kesayangan kan, takut kenapa-napa kita sterilin lagi di rumah. Benar. Mungkin ada lagi tips-tipsnya? Mungkin itu aja sih untuk tips breeding ikan diskus. Yang penting mah parameter air harus tetap dijaga. Air ya, kualitas air. Kualitas air jadi yang paling utama. Jadi sebelum kalian pelihara ikan, pelihara dulu airnya. Itu apa namanya tips paling utama dari ngebreeding ikan diskus ini. Nah, untuk ngebreeding sebenarnya kan nggak harus butuhin lahan banyak, butuhin lahan yang luas. Iya benar. Kayak Bang Egi aja di sini kan rumahan nih. Iya. Rumahan, cukup rumahan di lantai 2 itu bisa ngebreeding dan bisa ngasilin banyak ikan diskus. Nah itu gimana tuh? Biar penonton semua pada tahu. Jadi begini tipsnya. Pertama, kita harus punya dulu nih keberanian dalam kita membuat ikan diskus ini beranak pinak di tempat kita pun bertelur. Sehingga kan pertama kita punya satu pasang, nanti dari satu pasang itu kita punya anakan yang banyak. Dari situ kita mulai berpikir ternyata hobi kita ini bisa menghasilkan duit. Gitu. Jadi awalnya itu berawal dari hobi. Kita udah bisa meliharanya. Nah lanjut ke proses peternakan. Oke. Dan juga lahan nggak perlu takut lah buat ikan diskus. Sekarang kan udah banyak nih kayak rak-rak yang yang tingkat ya kayak gini ya. Bisa 3 tingkat. Iya. Pokoknya gampang kalau jangan pernah takut untuk memulai usaha pokoknya. Tuh, Dir, dengerin Bang Egi gitu. Pengusaha rumahan tapi sukses. Amin. Dibilang sukses itu bukan berarti dia udah kaya, bukan. Tapi usahanya udah bisa jalan bertahun-tahun. Itu yang dikatakan sukses. Iya. Oh iya nih Bang Egi, ada yang ketinggalan. Apa tuh? Pada saat proses perkawinan seperti ini, itu bisa berapa telur yang lahir dari indukan? Kalau berapa telurnya mungkin kita ngomongnya range aja ya, berapa persen yang bakal jadi ya. Seandainya ikan ini menelur dan dibuahin oleh jantan, kemungkinan yang jadi itu kurang lebih 85%. 85% dari total keseluruhan indukan ini bertelur. Iya. Jadi gitu deh, 85%. Tetap pasti ada yang nggak dibuahin juga sama jantan. Pasti dong. Kebanyakan ikan, kebanyakan telur mungkin ya. Biasanya. Oke, ada yang ditanyain lagi kan nih untuk viewers semua? Jika ada yang ingin tanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian gerbek kita pada kali ini di rumah Bang Egi. Oke, cukup sekian video gua kali ini bersama Bang Egi. Jika kalian punya saran dan ide-ide yang menarik, bisa tulis di kolom komentar.
Oke. Oh iya, ini Bang ada oleh-oleh nih Bang. Apa tuh sedikit oleh-olehnya tuh? Dari kami kan punya komunitas di sini. Oh, ada komunitasnya? Ada. Mantap. Nah, ini komunitasnya. Ini ya? Iya. Jakarta Discuss. Jakarta Discuss. Mantap. Ini ada Instagram atau Facebooknya? Mungkin Facebooknya aja udah ada Jakarta Facebooknya Discuss. Jakarta Discuss. Jika kalian yang belum tahu atau belum follow, bisa follow Jakarta Discuss. Mantap. Oke, cukup sekian video dari gue. Gue harap kalian bisa ikutin terus video-video yang gue upload. Mudah-mudahan video yang gue upload ini bisa menambah wawasan pada kalian semua, friendir-friendir. Dan jangan lupa subscribe channel ini, Baba Fish. Like, comment, and share. Oke? Dan jika kalian ingin mengikuti giveaway-nya, subscribe dan like channel. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.